Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roman Selmus Amo MSC dalam renungan pada hari Kamis biasa pekan yang pertama. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat kepada orang Ibrani dan Injil Markus. Bacaan hari ini mengajak kita untuk memiliki hati yang lembut dan penuh iman kepada Tuhan, serta meneladani kasih dan belas kasih Yesus dalam hidup sehari-hari. Surat kepada orang Ibrani memberikan peringatan kepada kita agar tidak memiliki hati yang keras seperti yang terjadi pada umat Israel di padang gurun. Sebaliknya, kita diajak untuk saling menguatkan dan tetap teguh dalam iman kepada Tuhan. Sebentar dalam Injil Markus kita mendengar kisah Yesus menyembuhkan seorang penderita kusta. Peristiwa ini mengungkapkan kasih Yesus yang melampaui batasan sosial dan menunjukkan kuasanya untuk memulihkan hidup manusia. Kita mulai dari bacaan pertama. Penulis surat kepada orang Ibrani mengutip Mazmur 95 untuk mengingatkan umat agar tidak mengeraskan hati mereka terhadap suara Tuhan. Hati yang keras membuat seseorang menolak kasih dan kehendak Allah. Ini yang terjadi pada bangsa Israel di padang gurun. Mereka menyaksikan karya besar Tuhan, tetapi tetap ragu dan tidak taat. Dalam kehidupan kita, hati yang keras bisa muncul saat kita terlalu sibuk, kecewa, atau kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Bacaan ini mengingatkan kita untuk selalu terbuka terhadap suara Tuhan, baik melalui firman, doa, maupun nasihat dari sesama. Kita juga diajak untuk saling menguatkan, agar tidak ada di antara kita yang tertipu oleh dosa dan menjauh dari Allah. Dalam Injil Markus, kisah penyembuhan seorang penderita kusta sangat menginspirasi. Di zaman Yesus, kusta dianggap sebagai penyakit yang tidak hanya menular, tetapi juga membawa stigma sosial. Para penderita kusta dijauhi, bahkan diasingkan dari komunitas. Tetapi Yesus dengan penuh belas kasih menyentuh dan menyembuhkan orang ini. Tindakan Yesus menunjukkan bahwa belas kasih melampaui batasan apapun. Dia tidak hanya memulihkan kesehatan fisik, tetapi juga mengembalikan martabat dan hubungan sosial penderita tersebut. Peristiwa ini mengajarkan kita untuk tidak takut mendekati mereka yang menderita atau terpinggirkan, melainkan hadir membawa kasih dan pengharapan. Dari bacaan ini kita diajak untuk merenungkan beberapa hal penting. Yang pertama, jaga hati kita tetap lembut. Dengarkanlah suara Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan kesibukan atau kekecewaan menjauhkan kita dari kasih-Nya. Yang kedua, saling menguatkan dalam iman. Kita tidak bisa berjalan sendirian dalam hidup ini. Kita dipanggil untuk mendukung satu sama lain, khusus dalam hidup ini. Khususnya mereka yang sedang lemah dalam iman atau menghadapi pencobaan hidup. Kita hadir untuk menguatkan mereka. Yang ketiga, belas kasih tanpa batas. Seperti Yesus yang menyentuh dan menyembuhkan penderita kusta, kita juga diajak untuk hadir bagi mereka yang terpinggirkan atau membutuhkan pertolongan. Tindakan kasih kecil yang kita lakukan bisa membawa pemulihan besar dalam hidup orang lain. Yang keempat, sebarkan kabar baik. Meski Yesus meminta penderita kusta untuk tidak memberitakan apa yang terjadi, orang itu tidak bisa menahan sukacitanya. Hal ini mengajarkan kita untuk dengan sukacita membagikan pengalaman kasih Tuhan kepada orang lain. Saudara-saudari terkasih, Tuhan selalu hadir untuk menyentuh dan memulihkan hati kita. Mari kita buka hati kita terhadap suaranya, saling menguatkan dalam iman, dan menjadi saluran belas kasih bagi sesama.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami, menyentuh dan memulihkan kami dengan kasih-Mu. Jadikanlah kami pribadi yang lembut hati, penuh iman, dan siap melayani sesama dengan kasih-Mu. Amin. Terima kasih telah menyaksikan renungan ini. Bila berkenan untuk memberikan apresiasi, silahkan like, share pada saudara-saudara kita yang membutuhkan, maupun juga dapat memberikan komentar pengalaman iman Anda di kolom komentar. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.